إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kesempatan untuk memasuki bulan-bulan, hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari penafsiran wal fajri wa layalin ashar, demi waktu fajar dan malam-malam ke-10. Dan 10 malam ya, dari di sini ditafsirkan salah satunya adalah 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas rahmatnya, terutama sekali bagi kaum mukminin. Rahmatnya meliputi mereka-mereka, baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Orang yang terhormat maupun rakyat jelata. Rahmat Allah meliputi mereka semuanya. Begitu juga dalam hal menjalankan syariat dan kemudian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman dan Rahim. Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan dan meraih rahmat Allah tersebut. Kita ketahui di 10 hari daripada bulan haji ini adalah 10 hari yang mulia. Karena ini juga termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di bulan ini kaum muslimin yang Allah berikan kemampuan kepada mereka, mereka bisa melaksanakan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Ini merupakan hari-hari yang sangat mulia. Bagaimana bisa mereka itu bisa melihat langsung, menapaktilasi keluarga Ibrahim dalam mereka mempersembahkan pengorbanan mereka, ketaatan mereka, kepatuhan mereka dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini semuanya diabadikan di dalam nusuk ibadah haji. Mereka yang diizinkan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, bisa melihat langsung di sana. Lalu bagaimana kaum muslimin yang tidak ada kemampuan, belum bisa berangkat, apakah tidak bisa meraih kemuliaan tersebut? Tentu bisa. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya begitu luas. Kita pernah mungkin mendengar ketika para sahabat Nabi mengeluh kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya, sungguhnya nikmat sekali, enak sekali penduduk Mekah tersebut. Mereka bisa setiap saat melaksanakan umroh. Kapan saja mereka mau umroh bisa, karena dekat kan gitu ke Ka'bah dekat. Kemudian kalau mau umroh tinggal keluar dari tanah haram, apakah itu ke Ji'rana ataupun ke Tan'im seperti itu. Kemudian pakai pakaian ihram, masuk lagi ke kota Mekah, ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf 7 keliling, kemudian sa'i 7 balik dari Safa dan Marwah, kemudian tahallul, dapat itu selesai menjalankan umroh.
Itu kan dekat. Kalau dari kota Madinah kan jauh, 450 km kira-kira jaraknya. Ya, jarak yang cukup jauh itu. Terus kata Rasulullah gimana? Ini bagian dari rahmat Allah. Rasulullah SAW katakan, kalian nggak usah khawatir. Barang siapa di antara kalian yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu, kemudian pergi ke Masjid Quba dan sholat di sana 2 rakaat, maka itu dia akan mendapatkan pahala umroh. Ini kan berarti ini rahmat Allah, artinya bisa didapatkan pahala tersebut. Walaupun masing-masing memiliki nilai ibadah itu memiliki nilai tertentu dan keistimewaan tertentu. Lalu bagaimana kita yang ada jauh di Indonesia? Kalau di Madinah bisa setiap saat pergi ke Masjid Quba untuk misalnya melaksanakan sholat 2 rakaat. Kita ya kalau berada jauh seperti di Indonesia ini, bagaimana kita mau menjalankan umroh? Nggak bisa, haji juga apalagi. Ya. Atau menggantikannya misalnya sholat di Masjid Quba juga nggak bisa seperti itu. Karena jarak kita jauh. Lalu ada hadis Nabi kita Muhammad SAW dalam Sunan At-Tirmidzi. Nah, ini hadis yang ke-586 ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat fajar berjamaah, salat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari. Kemudian setelah selesai terbitnya, kemudian dia salat 2 rakaat, maka itu dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh yang sempurna. Ini adalah menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran bagi mereka yang tentunya salatnya berjamaah, salat subuhnya berjamaah seperti itu, kemudian tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu dia menghadiri majelis taklim, apakah itu pengajian, baca Al-Quran seperti itu sampai terbit matahari. Kemudian setelah selesai terbit matahari, salat 2 rakaat. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala. Ini adalah bagian dari rahmat Allah dan karunia-Nya kepada kaum mukminin. Ya. Nah, mereka nggak bisa berangkat haji seperti itu. Begitu juga ketika di Ashrul 10 Dzulhijjah ini, ketika mereka bisa melaksanakan ibadah haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kita untuk tafaul ikut seperti mereka. Ya, ketika mereka berada di tanah suci, ya, seperti hadis yang tadi disampaikan dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW, tidak ada suatu amalan yang lebih dicintai Allah, amal yang soleh yang paling dicintai oleh Allah daripada beramal di 10 hari dari Dzulhijjah ini. Ya, artinya dianjurkan untuk melakukan amal-amal kebaikan, apa itu zikrullah, qiraatul Quran, belajar, mengajar seperti itu. Ini adalah merupakan amal-amal kebajikan yang dicintai oleh Allah. Ini mengikuti bagaimana orang-orang yang di tanah suci, kan mereka sedang berada di tanah suci, bersiapkan diri untuk melakukan ibadah haji. Kita pun di sini diberikan kesempatan untuk mendapatkan amal-amalan yang baik tadi. Ya. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum mukminin. 10 harinya diisi dengan apakah itu zikrullah, puasa, baca Al-Quran, amal-amal kebaikan. Kemudian nanti puasanya itu baik itu dari awal maupun ketika tanggal 9 atau 8-nya dari 8 9 berpuasa misalnya. Kemudian tanggal 10-nya ya, kita salat Idul Adha, kemudian berkorban sampai diberikan kesempatan sampai hari ke-13 ya, Ayyamut Tasyrik. Itu semuanya ya diberikan kesempatan bagi kita yang tidak
melaksanakan ibadah haji, kita bisa melaksanakan mengikuti sebagian dari apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim di negeri kita ini. Jadi apa yang dilakukan di Tanah Suci kita bisa melakukannya di sini, yaitu dalam hal misalnya berkorban atau melakukan amal-amal saleh yang tadi. Ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Ya, betapa besarnya rahmat Allah, berikan kesempatan kepada siapa saja. Baik dia kaya atau miskin, masing-masing mendapatkan karunia dari Allah, rahmat dari Allah, pahala dari Allah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oleh karena itu, senantiasalah kita gunakan kesempatan-kesempatan, waktu-waktu yang Allah berikan keutamaan padanya untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Insya Allah kita pun akan tidak luput dari mendapatkan ganjaran seperti apa yang didapatkan mereka-mereka yang ada di Tanah Suci. Wallahu a'lam.